kabar teman-teman semua? Teman semua baik ya, dalam keadaan sehat dan luar biasa ini ya. Gimana nih kabar Kak Devi hari ini? Luar biasa. Nah, kamu gimana kabarmu? Aku baik-baik saja hari ini. Wah, gimana teman-teman yang ada di YouTube? Pastinya Yang baik-baik. ada di YouTube, yang hadir hari ini Iya, juga. pastinya baik-baik saja Iya. ya. Oke, Bagi teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah kami hari ini, kami mengucapkan welcome home, selamat datang dan selamat beribadah. wow. Sekarang teman-teman udah gak sabar nih kan untuk mulai ibadah? Oh, ada beberapa Iya. hal nih yang Iya, harus. sebelum itu ada beberapa hal yang Iya. harus disampaikan ya, yaitu Yang pertama, pastikan teman-teman mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. dan yang kedua pastikan teman-teman tidak sambil tiduran apalagi sambil makan ya. Dan yang ketiga, pastikan teman-teman ikut memuji dan menyembah Tuhan dan jangan lupa catat setiap firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Wow, teman-teman sekarang kita udah gak sabar nih mulai ibadah. Ayo Kita mulai aja, selamat beribadah. Kita mau menyembah Tuhan, mari kita pusatkan hati kita kepada Tuhan. You were the world at the beginning.
Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang besar ya Tuhan. Namamu sungguh indah buat setiap kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin, amin, amin. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Oke ya, baik yang ada di GSG maupun yang ada di online rumah masing-masing ya. Kita sepakat dari ini kita datang sama Tuhan beribadah ya. Kita mau siapkan hati kita untuk mengerti firman Tuhan. Amin. Terima kasih buat tim pujian penyembahan ya. Luar biasa pujiannya ya, pokoknya maju terus ya. Supaya apa? Supaya kita melayani semakin baik ya. Oke, hari ini Kak Budi khotbah lagi. Ya, minggu kemarin udah Kak Budi khotbah, tapi hari ini khotbah lagi ya. Harusnya Kak Misia, tapi Kak Misianya lagi pergi ke Jakarta ya. Ada acara keluarga, jadi Kak Budi khotbah lagi ya. Nah, minggu lalu Kak Budi udah bagikan tentang apa? Ada yang masih ingat ya? Temanya. Dampak lawatan ya. Nah, hari ini Kak Budi mau bagikan lanjutannya sebenarnya. Kemarin Kak Budi bilang dampak lawatan yang pertama itu apa? Ada pertobatan yang sungguh-sungguh ya. Nah, hari ini Kak Budi mau sharing tentang pertobatan yang sejati ya. Mari kita lihat sama-sama di dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15. Markus 1 ayat 14 sampai 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yang ngomong siapa ini? Yang ngomong siapa nih? Tadi firman Tuhan tadi yang ngomong siapa? Yang berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injilnya, yang ngomong siapa? Siapa? Yang keras dong siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setelah dia setelah Yohanes ditangkap ya, berarti sebelumnya kan ada Yohanes ya yang teriak-teriak ya, bertobatlah, bertobatlah, betul ya? Berilah dirimu dibaptis. Setelah Yohanes ditangkap, sekarang Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus ngomong apa? Dia berkata bahwa bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Ya. Berarti Tuhan Yesus pada waktu dia memberitakan Injil, dia juga bicara tentang apa? Pertobatan. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong harus bertobat. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, dikatakan begini, Kisah Rasul 2 ayat 38 yang kemarin ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tuhan juga ngomong, Petrus ngomong juga ya, setelah Tuhan Yesus diangkat, dia ngomong lagi beritanya, bertobatlah dan hendaklah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Nah, Kak Budi mau bilang begini, bahwa pertobatan adalah pesan penting di dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Amin. Ya, pertobatan adalah pesan penting di dalam berita Injil Tuhan Yesus. Orang yang percaya Yesus pasti bertobat. Amin. Ya, orang yang percaya Yesus pasti bertobat.
pasti bertobat. Kalau orang percaya Yesus tapi nggak bertobat gimana? Menurut saya tidak percaya Yesus. Nggak bisa. Tuhan Yesusnya yang ngomong kok. Tuhan Yesus bilang apa? Bertobatlah. Ya. Jadi itu adalah yang Tuhan katakan kita mesti bertobat. Kenapa? Karena kalau kita tidak bertobat berarti kita terus melakukan perbuatan dosa. Betul ya? Dan perbuatan dosa itu adalah pemberontakan kepada Allah sendiri. Perbuatan dosa kita itu adalah pemberontakan terhadap Allah sendiri. Tidak ada jalan lain. Yang penting kan saya jadi Kristen. Yang penting saya berdoa dalam nama Yesus. Yang penting kan saya sudah pernah didoakan ya. Tuhan Yesus silakan masuk dalam hati. Wah, gitu ya. Berarti katanya kalau sudah doa begitu selamat. Ya, betul. Tapi kalau engkau memang mengalami keselamatan, kamu terima Yesus, berarti engkau juga terima pesan Tuhan Yesus dong. Amin. Dan pesan yang pertamanya apa? Bertobat. Jadi tidak ada cara lain. Hidup kita, anak-anak Tuhan yang percaya harus bertobat. Oke? Ya. Nah, di dalam bahasa aslinya ya. Oh sebentar. Kak, apa itu bertobat, Kak? Nah, dengarin saya. Kak, apa itu bertobat? Bertobat, ini saya jelasin yang bukan bertobat ya. Supaya tahu bertobat itu apa ya. Karena kadang-kadang bisa salah ya. Bertobat itu bukanlah ya. Pakai PowerPoint ya, jadi bukannya satu-satu ya. Kalau yang di slide ya. Bertobat bukanlah perasaan sedih atau menyesal saja. Nah ya. Ada orang yang begini nih, aduh Kak, saya habis nyuri uang teman, ya, aku menyesal. Apakah itu bertobat? Bukan. Oke, ya dengerin ya. Kalau bilang, saya nyesel apakah itu bertobat? Bukan. Itu bukan bertobat, itu baru perasaan menyesal. Buktinya apa bukan bertobat? Karena habis itu tidak lama kemudian dia melakukan lagi. Itu bukan bertobat. Ya. Ada orang yang membolos lalu bikin masalah ya, lalu dipanggil gurunya, dimarahin, kamu harus bertobat. Iya Pak, saya menyesal Pak. Oh gitu ya. Tapi tidak lama kemudian bikin ulah lagi. Itu bukan bertobat. Itu baru menyesal. Atau ada orang yang sedih karena melakukan kesalahan. Tapi tidak bertobat. Bisa nangkap? Ya. Jadi hati-hati ya. Ini saya bertobat, apa sebenarnya belum bertobat gitu ya. Oke, yang berikutnya ya. Bertobat itu juga bukan menyiksa diri atau menghukum diri. Ada orang yang bikin kesalahan, ada anak yang bikin kesalahan. Ya, mungkin dia melukai hati orang tuanya karena perbuatannya, lalu dia sedih, dia menyesal, lalu dia masuk ke dalam kamar, mengunci diri, menyiksa diri. Pokoknya aku 3 hari nggak mau makan, nggak mau mandi. Ya, ayo nak, mandi nak, makan nak. Kenapa? Apakah itu bertobat? Rupanya bukan. Bertobat bukan menyiksa diri. Ada orang yang kalau buat salah, dia tahu dia salah, lalu dia nyiksa dirinya. Ya, sengaja mukul-mukul itu aja loh. Ada orang yang kalau buat salah, ditonjokin sendiri. Ada. Ya, belum lama ini saya sama Kak Ime ketemu, ada satu orang. Waktu ketemu, matanya merah banget. Dan habis dibawa ke dokter. Ya, merah banget. Saya tanya, kamu ketabrak apa? Enggak Kak, tak tonjokin sendiri. Betul, ya, saya sama Kak Ime itu. Ya, ketemu sama orang, ditonjokin. Kenapa? Karena dia merasa jengkel, dia merasa pengen pukulin dirinya sendiri. Tapi itu bukan bertobat. Ya, jadi bertobat itu bukan menyiksa diri. Ada orang yang membuat kesalahan, lalu dia, ya sudah,
saya tidak mau makan berhari-hari sampai kurus. Tak hukum diriku. Itu bukan bertobat. Oke? Nangkep ya? Itu bukan bertobat ya. Bertobat bukan juga karena takut hukuman atau takut dihukum. Ada orang yang, kamu kok sekarang udah bertobat ya? Nggak nyuri lagi gitu ya. Kenapa? Kalau diselidiki, ya sekarang karena ada CCTV-nya jadi nggak nyuri ya. Karena kalau ketahuan dihukum. Ada orang tidak melakukan sesuatu dosa karena takut dihukum. Itu juga bukan bertobat. Ya, ada orang yang tidak melakukan dosa karena ada hukumannya. Coba kalau nggak ada hukumannya. Jangan-jangan dia lakukan juga. Bisa nangkep ya? Bertobat bukan karena takut dihukum. Meskipun lumayan lah ya, lumayan juga ya. Yang keempat, bertobat itu juga bukan karena takut ada akibat. Ya, ada akibat. Ada anak-anak yang bilang, saya nggak mau lakukan hubungan seks bebas. Kenapa? Habis ada penyakit HIV. Wah, ini ada penyembuhnya. Sekarang sudah menyembuhkan ya, ada obatnya. Cukup seminggu dirawat HIV sembuh. Kira-kira gimana? Hore! Ya, berbuat dosa lagi. Ya, saya nggak mau nonton porno ya. Kenapa? Nanti nggak dikasih uang jajan sama orang tua selama 1 bulan. Wih, kamu dapat kiriman dari siapa nih, nggak tahu, banyak banget duitnya. Berarti kamu nggak butuh lagi uang dari orang tua. Hore, saya akan berbuat dosa ya. Artinya apa? Itu bukan bertobat. Amin. Nah, bertobat itu artinya apakah? Mari kita lihat sama-sama ya. Bertobat dalam bahasa aslinya ya, ayat tadi yang berkata bertobatlah ya, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah ya. Yang Petrus juga katakan bertobatlah. Itu dari bahasa asli Yunani, kata aslinya adalah metanoia. Ya, kata metanoia ini dipakai untuk kata bertobat. Apa itu Kak metanoia? Nah ya, metanoia itu apa? Kak Budi gampangin ya, beberapa definisi akan menggambarkan. Yang pertama adalah, itu adalah perubahan pikiran. Ya, metanoia pertobatan itu adalah merubah berpikir ya. Perubahan pikiran dari cara berpikir dosa atau cara berpikir duniawi kepada pikiran Kristus. Berpikirnya beda. Cara berpikirnya beda. Dulu Kak Budi lakukan dosa karena Kak Budi berpikir itu enak, itu asik, itu menyenangkan. Tapi pada waktu Kak Budi ikut Tuhan Yesus, Kak Budi bertobat, pikirannya dirubah. Itu tidak enak, itu mendukakan Tuhan. Itu salah besar. Nah, ada perubahan, amin. Dulu ketika Kak Budi berpikir bahwa kalau Kak Budi ngomong kotor, mulutnya Kak Budi ngomong kotor, ngata-ngatain teman, itu berarti pas membalas buat orang lain. Saya pikir itu benar. Tapi pada waktu ikut Tuhan, Kak Budi mulai rubah pikiran. Oh, kalau mulutku ngomong kayak gitu, itu enggak benar. Mulutku dipakai untuk memberkati orang lain. Amin? Nangkep ya? Jadi dirubah berpikirnya. Perubahan berpikir. Datang dari mana? Ketika kita belajar firman Tuhan, makin mengerti. Semakin belajar firman Tuhan, sebenarnya semakin kita harus bertobat. Harus ada yang dirubah. Oke? Ya. Jadi pertobatan itu sebenarnya bukan sekali, tapi berkali-kali seumur hidup kita. Dan itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Amin? Ya. Yang kedua, artinya adalah sebuah tindakan. Nah, pertobatan adalah tindakan berbalik 180 derajat. Nah, ya. Coba Steve sini Steve. Sini ya. Sini ya. Semoga sendalmu enggak ke syuting. Apa sini? Oke ya. Ini Steve ya, teman-teman ya. Nah, bertobat adalah berbalik 180 derajat dari
cara hidup yang penuh dengan dosa ke jalan Allah yang benar. Ya, berbalik berapa? Halo? 180 derajat. Kalau Steve, wah sini ya. Lagi jalan ke sana, nih Steve jalan ke sana, coba jalan. Ya. Berbalik 180 derajat Steve, coba. Balik itu gimana? Terus ke jalan Allah yang benar. Nah, ini namanya bertobat. Amin. Ya, bertobat itu apa? Dari dia tadinya jalan ke sana, penuh dosa, ya, berbuat dosa, nyolong, yang ngintip, yang nggak benar ya. Lalu nyontek, lalu dia bertobat. Bertobat itu apa tadi? Berbalik 180, coba. Berbaliknya gimana? Nah, ini berbalik 180. Lalu jalan ke jalan Allah yang benar. Amin. Ini namanya bertobat. Jadi kalau yang tadi bukan bertobat, kenapa? Karena cuma gini, dia jalan ke sana, nyolong, ngintip, ya, nakal, terus dia menyesal. Menyesal itu di sini, stop. Menyesal, ya. Mukul-mukul dada coba. Wah, gitu ya. Ya. Dia berbalik, tapi baliknya 360 ya. Baliknya 360. Nah, ya. Kakean ya. Ini cuma menyesal. Belum bertobat. Kenapa? Karena habis itu dia jalan lagi. Dia bikin lagi habis itu. Nangkep? Berapa banyak kita sering gak bertobat ayo? Karena kita buat lagi, nyesel, pukul-pukul diri, buat lagi. Iya aku salah ya. Tapi bikin lagi. Itu tidak bertobat. Karena bertobat artinya adalah dia jalan ke sana. Lalu berbalik 180 derajat. Lalu jalan sana. Tepuk tangan buat Steve. Ya. Anak baik, Steve anak baik ya. Bisa nangkep ya? Jadi kalau ada misalkan ya, kamu marah-marah ya. Marah-marah bikin kesalahan. Terus kamu ditegur. Terus, iya, aku salah ya. Jengkel di sini. Oh, bertobat enggak? Bertobat. Oh. Ya aku salah. Tapi cuman berhenti. Gak berbalik. Dan berjalan bukan bertobat. Itu bukan bertobat. Amin. Kalau bertobat, ngomong jorok, ngomong kasar, gosip, stop, bertobat. Balik arah. Katakan yang baik. Katakan memuji Tuhan. Memotivasi orang, menghibur orang. Amin. Itu bertobat. Oke ya, nangkap ya. Dari mata nih. Mata ngelihatnya yang jelek-jelek, yang porno-porno, yang gak baik. Lihat, bertobat. Bukan gini. Bukan ya. Stop. Dalam nama Yesus. Balik. Kalau ngelihat, cari tontonan media yang baik-baik. Amin. Jangan yang jorok-jorok. Bertobat itu tindakan. 180 derajat balik. Amin ya. Do something. Oke ya. Nah itu arti bertobat. Lanjut ya. Nah terus yang terakhir. Bertobat itu juga maksudnya adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau penguasa tunggal kita. Kenapa? Karena ketika kita bertobat kita berkata gini. Pikiranku adalah milik Tuhan. Mataku milik Tuhan. Hidungku milik Tuhan. Tanganku milik Tuhan. Mulutku milik Tuhan. Hatiku, perasaanku pun milik Tuhan. Tenagaku pun milik Tuhan. Semuanya. Karena Tuhan itu artinya adalah penguasa tunggal. Boleh perintah saya. Ya. Kalau bertobat artinya kita boleh diperintah Tuhan. Pada waktu kita mau ngomong kotor. Pada waktu kita mau mukul. Pada waktu kita mau melihat yang gak benar. Kita bilang, Tuhan mulutku ini milikmu. Perintah Tuhan suruh apa? Kira-kira Tuhan suruh ngomong kotor enggak? Buaji. Tuhan, buaji milikmu Tuhan. Suruh ngomong apa Tuhan? Baji, haleluya. Diganti. Amin. Kan milik Tuhan tuh. Masa Tuhan bilang, teruskan. Buaji tadi teruskan. Tidak mungkin. Pada waktu kamu udah mengepal gini sama temanmu karena kamu digosipin, dikata-katain nggak benar, diejek, dibully, kamu udah datangin mungkin juga sudah ambil batu di sini.
Ya. Ayo. Wah ya, terus kamu bilang, Tuhan, tenagaku milikmu. Tanganku milikmu Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Kira-kira Tuhan bilang apa? Sikat. Enggak lah ya, amin. Pasti Tuhan bilang, nah tanganmu buat memuji aku. Wah, pakai batu. Haleluya. Amin. Itu namanya jadikan Yesus Tuhan. Mengizinkan tubuh kita menjadikan milik Dia. Itu bertobat. Jadi banyak istilah bertobat yang keliru-keliru. Ya, ada anak, ada orang yang merasa, wah hidupku dulunya mabuk-mabukan, aku duniawi sekali, aku melakukan dosa sana, dosa sini, aku dikenal penjahat, aku mau bertobat. Terus kemana? Aku mau menyiksa diri, aku mau naik cari pohon yang paling tinggi, aku mau bikin rumah di atas pohon. Lalu tidurnya aku mau dikasih di atas paku-paku kecil, menyiksa diri biar aku bertobat. Itu sih bukan bertobat, bukan itu tujuannya. Harusnya ketika dia bertobat, Tuhan, tubuhku milikmu Tuhan. Harus apa aku Tuhan? Tuhan bilang, emang Tuhan bilangnya, nak cari pohon yang tinggi. Bikin rumah-rumahan di sana. 3 tahun kamu tidur di atas paku. Enggak mungkin Tuhan bilang kayak gitu. Nak bertobat. Datang ibadah. Nyembah Tuhan. Pakai tubuhmu buat melayani Tuhan. Kan kayak gitu toh. Benar enggak? Ya. Pakai tubuhmu buat pelayanan. Bukan untuk dosa. Itu namanya menjadikan Yesus Tuhan. Amin ya. Jadi bertobat metanoia itu punya arti merubah pikiran. Ya. Tindakan berbalik 180 derajat, lakukan kebalikannya. Lakukan jalan Tuhan dan menjadikan Yesus Tuhan. Itu hal yang sama. Amin. Ya. Oke. Nah, mengapa bertobat itu penting? Nah, ya. Kenapa bertobat itu penting? Yang pertama, tanpa pertobatan tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Tidak bisa. Ayo, harus bertobat. Loh Kak, kan pertobatan karena kasih karunia, karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Iya, memang kasih karunia. Tapi semua yang mau terima Yesus harus terima pesan tadi dong. Kan mau terima Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, tapi aku tidak percaya sama pesan firman-Mu. Tuhan, aku terima Yesus. Yesus bilang gini, bertobat tidak terima, tapi masuk surga. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus, dia selamatkan. Aku. Tuhan Yesus berkata, bertobatlah. Ora iso. Nah, banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan tidak mau serius dengan Tuhan. Dia nggak mau terima Yesus sungguh-sungguh kok enggak. Dia cuman pengen cari selamat. Ya, sama kayak pergi ke dukun cari jambi-jambi selamat. Tapi tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Itu jadi masalah. Makanya banyak orang berkata, saya orang Kristen. Tapi kadang-kadang kita lihat kok hidupnya sama kayak orang dunia. Amin. Saya berdoa anak Tuhan di sini tidak ada yang kayak gitu. Oke? Ya? Tidak boleh. Harus sesuai firman. Saya mau terima Yesus. Yesus mati buatku. Mati buat apa? Biar aku hidupnya penuh pertobatan. Tidak sama dengan dunia dong. Amin? Ya? Tidak bertobat, tidak bisa. Harus bertobat. Oke? Yang kedua. Pertobatan itu memungkinkan Tuhan memulihkan kita. Ya, kenapa? Karena dosa itu upahnya maut. Dosa itu bikin masalah. Dosa membawa kemiskinan. Dosa membawa banyak masalah. Kalau nggak bertobat, bagaimana Tuhan bisa pulihkan kita? Wong kita ngeyel. Tuhan pulihkan keuanganku Tuhan, pulihkan Tuhan. Tapi kamu nyuri-nyuri terus ya nggak bisa dong. Betul nggak? Tuhan aku pengen cerdas Tuhan. Tapi kamu nyontek teman gak mau belajar. Ya gak bisa berhasil. Betul ya? Tuhan aku gak mau berbuat dosa pornografi. Tapi kamu nonton film porno terus. Sambil berdoa mungkin haleluya, haleluya.
Oh, kurang ajar. Sesat, ya. Tidak bisa. Kamu mau dipulihkan? Bertobat. Nanti proses pemulihan Tuhan mulai terjadi. Amin ya. Coba lihat kisah firman Tuhan, semuanya pasti ketemu Yesus, responnya bertobat. Sakyus ketemu Tuhan Yesus. Yesus datang ke rumahnya, bertobat. Uang yang ku ambil ku kembalikan. Tuh, bahkan 4 kali lipat. Pasti bertobat. Petrus ketemu Tuhan Yesus, tersungkur. Tuhan, aku orang berdosa Tuhan, tinggalkan aku Tuhan, aku tidak layak. Dia sadar. Kalau sampai kita dekat-dekat dengan Tuhan, kita beribadah, kita bahkan melayani, tidak bertobat, saya curiga ini berbahaya. Ya, hatimu keras banget berarti. Oke, lanjut ya. Apalagi? Pertobatan membebaskan kita dari kuasa dosa. Iblis itu punya pijakan di kita. Ya, kalau kita berbuat dosa. Jadi dosa itu meterainya iblis. Begitu kalau akan dosa, iblis kayak punya cap untuk menyiksa kita, mengganggu kita, merusak hidup kita, mengacaukan kita. Tetapi pada waktu kita berkata, Tuhan, aku bertobat. Maka cengkramannya itu kayak, gak bisa lagi. Ya, kayak venom ya, kayak venomnya kena itu frekuensi yang tinggi kan, betul ya? Kalau pernah nonton itu kan, terus venomnya kayak keluar. Gitu ya. Nah, kalau kita bertobat gitu ya, aku bertobat itu kayak ada frekuensi tinggi. Gitu ya. Terus roh jahatnya kayak lepas. Pada waktu kita bertobat dalam nama Yesus, tumpang tangan. Hai setan, pergi. Gitu. Kalau nggak bertobat gimana? Kak Budi pernah melayani satu orang punya ilmu-ilmu. Ya, ilmu-ilmu macam-macam, ilmu-ilmu tenaga dalam gitu. Ikut-ikutan dukun-dukun begitu. Terus kita bilang, ayo mau dibebaskan ya? Mau. Kita doain. Dalam nama Tuhan Yesus. Ilmunya keluar-keluar. Ya. Waduh. Tapi gak lepas-lepas. Jadi mungkin di alam rohnya begitu ya. Dalam nama Yesus. Hei setan yang masuk lewat ilmu-ilmu tenaga dalam gaib dari sana. Pergi. Pada waktu dengar begitu, itu di alam rohnya mungkin setannya kelojotan. Jangan mau pergi. Tapi tangannya masih nempel. Kenapa? Karena orangnya bilang gini, aku masih suka ya sama dia. Balik lagi. Ya. Aku masih suka. Aku masih senang dengan dosa itu. Gak bisa lepas saudara. Tapi kalau kita bilang, aku bertobat. Dia gak punya hak. Amin. Didoakan beres. Ya. Oke. Apalagi? Tanpa pertobatan. Ya, pertobatan menjauhkan iblis dari kita tuh ya. Pertobatan. Kalau kita bertobat, iblis tuh nggak bisa deket-deket, nggak bisa nempel-nempel, nggak bisa ganggu-ganggu. Kalau kepada orang yang bertobat. Amin ya. Oke ya. Nah, apalagi? Pertobatan membawa kita kepada persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus. Kalau kita pengen merasakan hadirat Tuhan intim, dekat, nyembah Tuhan, ada kan? Ada ya anak yang kalau lihat di sini atau mungkin di Fajar ya. Ada loh kadang-kadang pada waktu penyembahan ada orang yang bisa menikmati Tuhan tuh kayak asik banget ya. Oh haleluya ya. Sampai ingus-ingusnya keluar ya. Kok kayak asik banget gitu loh. Kayaknya Tuhan tuh kayak miliknya. Kenapa? Karena intim. Ya, nangkep ya. Tapi ada juga yang haleluya. Lama banget, lama sekali. Kapan selesainya? Gak bisa menikmati, betul? Nah, coba kalau kita bertobat sungguh-sungguh. Pertobatan sejati. Nanti kita bisa menikmati Tuhan. Amin? Ya, Tuhan tidak jahat, dia baik, dia mau ayo datang nak. Bertobat. Oke? Ya, kalau gak bertobat, masih ganjil di sini. Ya, kita gak bereskan. Oke? Nah, bertobat itu setiap hari. Salah kalau bertobat cuma sekali pada waktu pertama kita ikut Tuhan Yesus itu salah. Bertobat setiap hari. Mengapa bertobat setiap hari? Karena setiap hari kita mesti rubah cara berpikir kita, betul? Setiap hari kita juga mesti cek apa ada enggak
yang sebenarnya masih mendukakan Tuhan. Masih males, ya, masih nggak mau pelayanan, masih sombong, ya kan? Saya aja bertobat tiap hari kok, ya. Saya masih malas baca firman, masih apa, masih kasar, ya, masih suka gosip setiap hari. Amin, ya. Bertobat itu setiap hari untuk hal-hal detail. Nah, dengerin, belajar detail hubungan dengan Tuhan. Jangan begini ya. Oh Tuhan Yesus ampuni segala dosaku, amin. Segala, pokoknya segala. Segala yang mana? Pokoknya segala. Sama kayak kita kalau berteman, kita minta maaf formalitas, tahu ya? Minta maaf formalitas kan sering ya. Formalitas minta maaf. Kadang setahun sekali kita juga melakukan ikut-ikutan dengan yang lain kan ya. Ya maaf mungkin ada kesalahan. Kesalahan yang mana? Ada ya. Yang mana? Ada deh. Tapi nggak mau jujur. Itu tidak berdampak. Tidak berdampak. Tapi kalau kita detail, kita bilang gini, aku minta maaf ya, kemarin saya gosipin kamu sama temen. Tentang ini, aku salah. Itu berdampak saudara. Langsung hati ini kayak diberesin Tuhan. Damai sejahtera. Tapi kalau maaf ya, kemarin aku ada salah. Salah apa? Ada deh. Nah, itu sama aja nggak mau minta maaf sebenarnya. Cuma ada deh gitu aja ya. Sama Tuhan juga gitu. Ayo belajar ngobrol detail dengan Tuhan. Amin. Ceritalah Tuhan, aku salah Tuhan. Kemarin aku ketemu orang tua ngomongnya kasar. Aku ngomong gitu, Tuhan, ampuni Tuhan. Aku nggak akan lakukan lagi, aku mau bertobat. Semakin kita belajar sehari-hari begitu, semakin baik. Amin. Nah, tapi iblis juga akan bekerja. Iblis akan ngomong seperti ini ya. Dia akan ngomong begini. Lihat aja nanti pasti kamu gagal lagi. Bertobat-tobat apa tuh? Steve, tobat apa kamu? Wah, paling besok ya lakukan lagi. Dengerin. Jangan dengarkan dia. Apakah benar kita akan gagal lagi? Bisa jadi, betul ya? Tapi gak masalah. Yang penting saya mau tobat. Tuhan mampukan saya Tuhan. Tolong Tuhan, pokoknya aku gak mau lagi. Ya, pada waktu berjuang untuk berubah, itu tuh kayak peperangan yang sengit. Ya, kayak ditarik-tarik sama setan. Ya, tapi kita gak mau. Aku gak mau. Lihat, pada waktu engkau serius, nanti Tuhan tolong. Tapi kalau kita nggak serius ya Tuhannya bingung nolong piye. Wong kamunya nggak mau, betul ya? Serius dulu. Iblis bilang apa? Paling kamu nanti jatuh lagi kok. Dalam nama Yesus, pergi kamu. Aku mau tobat. Karena aku anak Tuhan. Amin? Ya? Nah, nggak usah aneh-aneh lah, biasa saja ya. Teman-temanmu ya seperti itu. Iblis akan ngomong seperti itu. Bilang, enggak, saya bukan dari dunia ini. Wah, ya, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada dalamku. Ngomong gitu. Ketika teman-temanmu bilang, ngomong-ngomong jorok, kok si Steve kok beda ya. Hari ini ceritanya Steve semua ya. Steve kamu kok biasanya ngomong cerita-cerita porno gini, kok sekarang nggak pernah mau lagi. Kenapa Steve? Nah, Steve bilang, hidupku bukan aku lagi. Wah, ya. Lalu kowe sopo? Gitu ya. Kristus yang ada padaku. Gitu ya. Amin. Apalagi? Gak bakalan bisa bertobat lah kamu. Tuh kamu gak ada. Ada kadang-kadang perbuatan dosa yang sudah lama kita lakukan tuh kayaknya gak bisa berubah. Kamu gak bakalan bisa lah. Katakan dalam nama Yesus. Yesus mati buat aku. Pasti ada kuasa Tuhan yang bisa membebaskan aku. Amin. Gitu ya. Atau ada berkata begini, aku dosa terus, kemarin udah dosa itu lagi. Emang Tuhan mau terima kamu. Ya, dengerin baik-baik. Mau berapa kali pun kamu datang sama Tuhan. Tuhan itu sudah mati buat dosa-dosamu. Amin. Setiap kali engkau datang, firman Tuhan bilang, barang siapa datang kepadaku, tidak aku tolak. Mau 1001 kali kamu datang bertobat minta ampun sama Tuhan untuk dosa yang sama. Tuhan tidak akan bilang gini, ya kamu lagi. Wajahmu itu loh. Ya. Ini udah yang 1001 kali. Pergi dari hadapanku.
tidak dilakukan Tuhan. Amin. Bahkan setiap kamu datang sama Tuhan, Tuhan akan bilang, nah dosamu sudah kubuang jauh, kutubir laut dan tidak kuingat-ingat lagi. Wow. Makanya kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Kenapa? Setiap pagi lihat kita sebagai ciptaan yang baru. Dia nggak begini ya, dia lihat Jerry terus, ini yang kemarin nih, yang kemarin habis ngaku dosa, yang dosa yang ini, oh yang seminggu lalu juga begini ya, dasar Jerry. Enggak, tapi pada waktu Tuhan ketemu Jerry di pagi hari, dia bilang, ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Tidak ku ingat-ingat masa lalunya. Amin. Ya, jadi kita punya kekuatan datang sama Tuhan. Oke, terus. Nah, dengerin. Orang Kristen sejati, siapa di sini yang mau jadi orang Kristen sejati? Anak Tuhan sejati, amin. Mau jadi anak Tuhan sejati, ya. Jangan pernah mau jadi anak Tuhan KW. Oke? Ya, palsu, jangan mau. Harus jadi anak Tuhan sejati. Semua anak Yes bertekad, saya mau jadi orang Kristen sejati. Dia memiliki gaya hidup pertobatan sejati. Amin. Ya. Orang Kristen sejati punya gaya hidup pertobatan sejati. Apa itu pertobatan sejati? Tadi ya, bertobat itu berubah berpikir, tindakan, jadikan Yesus Tuhan setiap hari. Setiap hari kita bisa bertobat berkali-kali. Iya ya Tuhan, salah ya, aku mesti jadi lebih baik. Amin. Ya. Oke. Nah, bertobat dari apa? Mungkin yang slide yang berikutnya dilewati aja, yang terakhir. Bertobat dari apa? Ya. Cek masing-masing ya, detil ya. Apakah aku pernah berbohong? Apakah aku pernah mencuri ya? Mencuri barang teman. Ada ballpoint punya teman bagus. Kok dia nggak lihat? Ya. Dulu Kak Budi suka begitu ya. Ada tip X tahu ya tip X ya. Tip X bagus ya kan. Orangnya nggak tahu. Gitu ya. Punya kebiasaan seperti itu ya. Pornografi ya. Ayo bertobat. Ayo bertobat ya. Nyontek. Nah ya, kecuali gurunya bilang silakan kerjakan bersama. Itu bukan nyontek ya, kerja sama ya. Atau silakan boleh buka buku ya. Tapi nyontek jangan. Oke. Apakah kita masih punya dendam sama teman? Ya. Kak, saya ampuni dia Kak, tapi aku gak mau ngomong-ngomong lagi selama-lamanya. Wah, itu namanya bukan bertobat, itu masih dendam ya. Kemarahan, pahit hati ya. Orang kalau pahit hati biasanya kesenggol sedikit muncul lagi ya. Apakah kita sudah selesaikan? Sombong. Nah ya, kita seringkali masih sering sombong ya. Suka berontak, suka gosip, mulut ini suka gosip ya. Suka membuli teman, mengata-ngatai teman, menjelekan teman atau yang lainnya. Hari ini kita perbarui ya, semua yang teman-teman yang online juga ya. Yuk punya gaya hidup anak Allah sejati. Gaya hidup kekristenan sejati yaitu pertobatan. Amin. Ya, yuk datang sama Tuhan. Yuk berdiri semuanya. Oke, datang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan semuanya. Hadapkan sama Tuhan hidupmu masing-masing. Nah. Kiara nama-nama si, kiara nama si. Kiara nama-nama si. Kiara namanya si, kiara nama. Korea namanya si, kiara nama-rama. Kiara nama, ada yang bisa bantu saya nyanyi lagu Ku Buka Hati? Ku buka hati tuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadiratmu menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat.
datanganmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Yo, semuanya nyanyikan lagu ini, semua yang online juga nyanyikan ini. Buka hatimu nak, buka hatimu untuk jamahan dari Tuhan. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Biar musik mengalun. Ayo semuanya datang sama Tuhan. Semua datang sama Tuhan. Hari ini kalau Tuhan Yesus ingatkan kamu, kalau Roh Kudus ingatkan kamu nak, kamu harus bertobat dalam bidang ini nak. Kamu harus bertobat dalam menggunakan mulutmu. Kamu harus bertobat karena kamu sering jengkel, kamu sering banting-banting, kamu sering marah-marah, kamu sering berontak. Hari ini bertobat. Datang sama Tuhan, bilang Tuhan aku minta ampun Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan tolong aku Tuhan. Aku mau berbalik 180 derajat. Aku mau jadi baik Tuhan. Dimanapun engkau. Kalau ada yang masih malas-malas baca firman, masih malas-malas ikut Tuhan, kita masih bermain-main dengan Tuhan, kita gak serius datang sama Tuhan, kita mengikuti hawa nafsu kita. Hari ini ayo datang bertobat. Bertobat. Kalau kita bilang saya percaya Yesus, saya terima Yesus, kau juga mesti terima pesan dia. Dia berkata bertobatlah dan percayalah pada Injil. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, berilah dirimu diubahkan. Hari ini bertobat di hadapan Tuhan. Kak, saya mau bertobat Kak. Tuhan, aku mau bertobat, datang sama dia. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan buat sore ini Tuhan. Biar anak-anak-Mu semua Tuhan dimanapun kami berada, semuanya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang benar di hadapan-Mu. Punya gaya hidup yang benar ya Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang sejati ya Tuhan. Punya gaya hidup bertobat ya Tuhan. Setiap hari memperbaiki diri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan semua Tuhan. Meteraikan Tuhan. Setiap mereka yang berjanji di hadapan berkata aku mau bertobat Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Tolong dengan kuat kuasa Roh Kudus membawa mereka mengalami kemenangan. Pulihkan hidup anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Silakan Kak Devi dan Berlin. Puji Tuhan. Luar biasa ya firman Ya. Tuhan hari ini. Amin. Ya. Hari ini Kak Devi dapat apa? Aku dapat seringkali tuh kita diintimidasi karena dosa dan kesalahan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menerima kita dalam kondisi apapun saat kita berdosa. Amin. Amin. Oke. Sekarang kita akan ada kuis. yeay. Wow, kuis apa nih Kak? Kuis yang difirmankan tadi dong. Oke. Berarti nanti ini mesti pada bisa jawab ya Kak, karena Iya. kuisnya udah dikasih tahu jawabannya selama firman Tuhan disampaikan. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke. Kuis pertama. Bertobat dalam bahasa Yunani adalah
titik titik titik. Oke. Sekali lagi Kak. Oke. Bertobat dalam bahasa Ibrani adalah titik titik titik. Bahasa Yunani adalah titik titik titik. Oke, teman-temannya di gereja sebentar dulu ya. Ya, sebelum kita bilang mulai, teman-teman jangan jawab dulu. Oke. Menurutmu apa nih dalam bahasa Yunani-nya? Ada, nggak tahu sih. Ada tadi yang kalau misalnya teman-teman mendengarkan pasti bisa menjawab. Oke. Atau bisa dimundurin videonya. Teman-teman sekarang bisa jawab yang di GSK ya, mulai jawab teman-teman. Ya, mulai jawab. Yuk. Udah yang jawab. Siapa cepat dia dapat dah. Wah. Anak-anak yang cerdas nih. Anak-anak. Ya. Wow. Kita tutup aja. Apa ditunggu nih? Ya udah kita tutup aja ya. Dan jawabannya adalah metanoia. Wah, Siapa nih yang benar? Nana Nina. Nanti kita kasih tahu di akhir ya. Ini aku kasih tahunya sesuai yang muncul duluan di HP ku ya teman-teman. Jadi kalau kalian udah ngerasa nulis duluan tapi ternyata nggak aku tulis ya berarti ya pokoknya gitu. Pokoknya sesuai dengan HP ku yang muncul aku lihat siapa itu yang dia dapat ya. Oke. Pertanyaan kedua. Arti bertobat adalah tindakan berbalik titik-titik derajat dari cara hidup yang penuh dosa ke jalan Allah yang benar. Wow, ini gampang banget ya. Berapa derajat jawabannya nih? Berapa derajat? Wah. Aku baliknya 10 derajat aja. Aku 360 derajat aja ya. Oh balik lagi, nggak jadi itu. Iya. Oke. Apa pertanyaan diulang lagi ya? Oh, pertanyaan diulang lagi, mungkin mereka nggak denger nih. Yang di gereja. Arti bertobat adalah tindakan berbalik titik-titik derajat dari cara hidup yang penuh dosa ke jalan Allah yang benar. Wow, jawabannya adalah titik. Wah, udah banyak yang jawab ini. Teman-teman bisa mulai jawab loh. Ya kan? Ya, teman-temannya di gereja udah mulai boleh jawab. Ya. Oke, menurutmu berapa derajat? Aku 90 derajat aja. Aku baliknya 1 derajat. Enggak lah. Aku tetap di tempat aja deh. Enggak, ya. Oke. Mungkin kita tutup aja ya. Oke, kita tutup. Jawabannya adalah 180 derajat. Wow, 180 derajat. Ada yang jawab 30 derajat enggak tuh? Oh, enggak ada ini. Semuanya jawabnya 180 derajat. Wah, berarti tadi dengerin firman Tuhan semua ya. Iya. Kayaknya telingaku yang salah atau gimana ya, malah dapatnya 10. Oke, sekarang kita ada pengumuman. Oke, pengumumannya apa aja nih Kak? Bagi teman-teman yang tergerak hatinya, teman-teman bisa memberi persembahan yang ada di bawah sini nih, kode QR-nya. Oke. Yang kedua, kami belum. Yang kedua, Komsel per PKS masing-masing ya. Ya. Terus sampai apa lagi ya? Terus habis itu hari Sabtu seperti biasa kita ada. Hari Sabtu kita ada catering guys. Tapi Sabtu depan kita ada ibadah Yes Gang. Terus ada catering pekerja Yes Gang tanggal 5 sampai 6 Februari 2022. Wow, luar biasa. Jangan lupa ya follow IG-nya, IG Yes Gang _ dan follow terus dan subscribe channel YouTube Fire Community. Oke. Dan kita mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kak Cynthia dan Andre. Selamat ulang tahun, happy birthday. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Amin. Oke. Dan sekian pengumumannya. Kami kembalikan kepada Kak Budi untuk memimpin doa berkat. Ya. Oke, yuk kita berdiri semuanya. Yuk kita akhiri ibadah kita ya.
Selamat ulang tahun buat Andre. Andre ada di sini juga rupanya ya. Cynthia juga ya. Karena Andre ada di sini, yuk maju ke depan sini, yuk tak doain sini. Ya, kita doain sama-sama ya. Ya. Yang keberapa Andre? Hah? 20? Oh 15. Yuk, kita doa juga buat Andre ya. Kedangkan tangan kita buat Andre yuk. Tuhan terima kasih buat Andre yang berulang tahun ke-15 ya Tuhan. Juga buat Cynthia juga Tuhan yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, berkati anak-Mu Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan. Tidak ada orang yang boleh merendahkan kamu karena kamu masih muda. Karena engkau percaya Yesus, maka di dalam dirimu ada hikmat yang dari Tuhan. Hidupmu akan berbeda dengan teman-temanmu yang lain. Di dalam dirimu ada wibawa ilahi, hidupmu berbeda. Dan kau akan dipakai Tuhan untuk menjangkau teman-teman, menjadi berkat dari teladan buat generasimu. Terima kasih buat Andre Tuhan, juga buat Cynthia. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan, kami serahkan kepadamu semua Tuhan. Kami serahkan anak-anak semua di hadapan-Mu Tuhan. Berkati studi mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan, kuliah mereka. Berkati mereka juga jadi berkat untuk keluarganya dimanapun mereka berada. Jadi berkat buat teman-teman mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur hanya bagi Engkau. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.